sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean dulu mau ngaji sing tenang dan selamat gitu nggih. Ya saya kira demikian, ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir ke suara. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi itu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin itu. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Atbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya, ini kaitannya masih informasi, saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan, dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik, mbok kamu bedal ya atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si Mulaham tadi masih balik loh, ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan tuh lafadzatul ardu, dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Terus Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nangkung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, nggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini, masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah, itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak, yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab, Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin, itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil, datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak, wa in zana wa in saraka harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa, ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah, terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain lah, nanti sama gitu. Nah, saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak, kenapa ada kata wa in zana wa in saraka? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga
Di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar, ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan, karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding, karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu. Tapi kalau subjek kan keren gitu, karena ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.